Jadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi. Karena si A ini sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda. Ya, Ananda A ini mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga. Ya, terkait hal itu juga pemerintah akan ada pendampingan begitu ya terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Mbak Dian, kalau melihat sebenarnya treatment dari KPAI sendiri seperti apa dengan kasus-kasus yang juga mungkin sudah masuk dan juga sudah ditangani oleh KPAI terkait kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak ini? Iya, kembali lagi kalau kami KPAI bukan lembaga pendampingan ya. Jadi kami lebih memastikan pemerintah, aparat penegak hukum bekerja menjalankan tugas fungsi mandatnya. Kami lebih kepada memantau apakah itu selama proses ini, proses hukum, kan kita mengacu pada sistem peradilan pidana anak nih, ada banyak ketentuannya, hak-hak anak terpenuhi atau enggak. Minimal paling cepat itu bantuan hukum harus ada, PK Bapas harus ada, pekerja sosial harus ada, kemudian psikolog, atau kalau kasus yang sedang kita bicarakan ini, Asosiasi Psikolog Forensik juga sudah hadir. Nah, itu beberapa pihak itu sudah bekerja, semua saling mensupport, termasuk yang tak kalah penting juga Dinas Perlindungan Anak nih, DKI. Saya sangat mengapresiasi mereka cepat sekali memastikan anak ini masih sekolah loh. Pendidikannya jangan sampai harus terus jalan juga. Betul, meskipun proses hukum jalan. Ini banyak pihak yang harus dipastikan bekerja supaya selama proses hukum ini anak-anak ini nggak terlanggar haknya. Karena proses hukum ini berat bagi panjang anak. juga. Betul. Meskipun tidak sepanjang proses hukum orang dewasa ya, karena separuhnya saja. Nah, kemudian kami juga melihat kasus seperti ini tidak sebatas pada kasusnya saja, tapi kita tarik pengurangan resikonya bagaimana sih supaya anak-anak tidak mengalami hal-hal seperti ini lagi. Salah satunya yang selalu kami rekomendasikan adalah pemerintah perlu secara serius dan komitmen tinggi memperbanyak lembaga-lembaga layanan konseling. Nah, itu yang dia ya. Yang bisa diakses. Jadi antisipasinya di awal. Seperti mungkin nyambung juga pertanyaan saya yang tadi sebelumnya, Mbak, bahwa bagaimana orang tua ini bisa memahami ini ada yang salah dengan anak saya. Terkadang kan melihat anak saya berprestasi, anak saya nurut dan lain sebagainya, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Juga nggak tahu mau dibawa kemana. Nah, itu dia. Bisa juga seperti itu. Situasi-situasi di luar sana kan sangat kompleks ya, dan banyak sekali ragamnya. Sehingga perlu sekali lembaga layanan ini tidak hanya di satu kabupaten satu saja, tapi kalau bisa di setiap kecamatan minimal ada. Dan itu mudah diakses oleh anak dan keluarga rentan. Keluarga rentan ini nggak harus miskin ya, tapi siapa saja keluarga yang merasa, oh ada yang nggak beres nih, oh ada kekerasan nih di rumah saya, mereka bisa ke sana dengan gratis. Dan tentunya aksesibel terhadap anak ya, jadi bisa diakses misalnya anak pulang sekolah, atau mungkin bisa lewat online dulu. Anak-anak sekarang kan lebih suka dengan komunikasi online lah. Metode-metode seperti itu harus banyak dikembangkan. Sayangnya ini masih sangat minim. Itu yang terkait pengurangan risiko di keluarga dan masyarakat. Tapi ada juga yang penting juga di level sekolah nih, pendidikan. Perlu ditingkatkan jumlah guru BK. Bimbingan konseling. Kebijakan saat ini masih satu guru BK bertanggung jawab terhadap 150 siswa. Bisa dibayangkan. Mungkin sekolah anak nggak kita akan maksimal juga. Betul. Guru BK-nya berapa? Oke, memang untuk kaitannya mengidentifikasi kesehatan mental anak tidak tunggal menjadi tugas guru BK. Tapi ada wali kelas, ada guru-guru yang lain. Nah, ini tugas pemerintah juga untuk mengedukasi, memberikan keterampilan pada guru supaya mampu mendeteksi. Stigma BK itu soalnya lebih banyak ke negatif sih buat anak-anak gitu loh. Angker dianggapnya gitu. Kalau masuk situ pasti bermasalah. Sudah pasti anak-anak gitu ya. Padahal sebetulnya kan bisa melakukan cegah dini juga di situ ya. Sepakat sekali.
Sepakat. Ini yang penting sekali, merubah mindset ini bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu yang tabu, yang nista, tapi ini sudah kebutuhan primer kita, tidak hanya kesehatan fisik. Ini perlu sekali menjadi kebijakan serius dari pemerintah yang sekarang. Saya ke Mbak Reni lagi nih. Mbak Reni, bila mana terjadi hal-hal yang tadi di segmen sebelumnya kita diskusikan, kita dialogkan ya Mbak Reni ya. Berkaca ke kasus Lebak Bulus, Mbak Reni, ini perbaikan mental buat kategori anak yang sudah seperti ini, way out-nya Mbak Reni. Lagi-lagi pertanyaan saya, jalan keluarnya. Ya, Mas Arief, pertama kita harus disclaimer dulu ini ya, bahwa perlindungan anak itu bukan pembenaran terhadap perilaku anak gitu ya. Jadi perlindungan anak ini lebih kepada bagaimana hak-hak anak itu terpenuhi begitu. Jadi bukan berarti kita membenarkan perilaku anak. Nah, kalau apa yang terjadi pada kasus Lebak Bulus, tentunya kita perlu mencari pada akar permasalahan yang ada pada diri anak ini. Apakah benar bahwa dia ini mengalami bisikan-bisikan seperti yang disampaikan ke polisi di awal gitu ya. Kita sendiri belum tahu, dan saat ini teman-teman dari Asosiasi Psikologi Forensik sedang akan mendalami. Kalau misalkan betul itu, berarti dia perlu perawatan kesehatan mental yang serius gitu ya, untuk merehabilitasi, untuk menyembuhkan, memulihkan kondisi gangguannya. Tapi kalau ternyata ada motif lain yang bukan gangguan jiwa, ya tentu di sini harus ada pendampingan yang ketat ya kepada anak ini. Anak ini perlu untuk direkonstruksi ulang di dalam proses kognitifnya, bagaimana dia mengambil keputusan, dilatih untuk bagaimana frontal lobe atau pertimbangan rasional itu terintegrasi secara baik dengan emosinya. Jadi kalau yang satu tadi adalah terapi untuk kasus kesehatan jiwa yang mengalami gangguan jiwa berat, tapi kalau ternyata bukan, berarti ini psikoterapi untuk merekonstruksi ulang pola pikir, pola emosi, pengintegrasikan di dalam pengambilan keputusannya. Nah, ini perlu diterapi, perlu dilatih, pendampingan psikologi dan pendampingan psikiatris ya di sini. Seperti itu. Apakah jadi itu bisa sembuh total ya Mbak Reni ya? Maksudnya dalam arti anak Mbak Reni, kalau melihat apakah anak-anak ini nantinya bisa seperti anak pada umumnya begitu? Bisa benar-benar clear, gitu sembuh total? Kita istilah sembuh total itu kan kalau dia sakit ya. Kalau dia sakit, artinya dia sakit jiwa, diagnosisnya dari hasil pemeriksaan, maka di sini harus ada pengobatan, harus ada pemulihan. Jika jenis penyakitnya adalah sakit mental yang skizofrenia, berarti dia butuh pengobatan itu jangka panjang. Tentang sembuh itu harapannya adalah tidak relapse begitu ya. Jadi bukan sembuh kemudian seperti dia tidak pernah mengalami penyakit, tidak juga seperti itu. Ini jika dia mengalami gangguan jiwa berat. Tapi kalau dia tidak mengalami gangguan jiwa berat, ini kan dia belajar ulang tentang perilaku. Nah, di sini kita bisa antisipasi ke depan. Nah, nanti teman-teman di Apsifor itu juga akan mengukur tentang risiko keberbahayaan anak ini, begitu. Jadi seberapa sih dangerousness risk-nya, dalam arti dia akan relapse melakukan hal-hal yang tidak diharapkan seperti ini gitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi jenis terapinya. Tapi tentunya untuk anak-anak yang sudah mengalami atau melakukan ya satu tindakan yang luar biasa, agresivitas yang luar biasa seperti ini butuh waktu yang lebih lama dibanding anak-anak yang masih mampu untuk mengendalikan dirinya begitu. Jadi memang agak berbeda tergantung pada diagnosis yang nanti bisa ditegakkan dari hasil pemeriksaan. Ada psikoterapi, ada pengobatan jika sakit. Baik. Kita akan kembali saat lagi, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi.